soal keterpengaruhan, saya 15 tahun berupaya mempengaruhi mahasiswa saya supaya percaya pada jalan pikiran Marx. 15 tahun. Karena saya ngajar Marxisme 15 tahun. Sejak Orba nih ya? Iya, sejak tahun 2000 lah. Oh, berarti udah. Kalau sebelum Orba itu ya LSM ngajar begituan. Jadi coba kita perhatikan ajaran Marxisme itu. Soekarno bilang dia Marxis. Sultan Syahrir tidak pernah lepas dari buku 3 jilid Das Kapital dan 1 Contribution to Political Economy ditulis oleh Karl Marx. Jadi semua pendiri kita, bangsa kita sebetulnya Marxis. Tapi apakah dia Leninis? Enggak. Dia sosialis gitu. Hatta pasti Marxisme. Teori koperasi itu teori Marxisme. Jadi dari segi riset kita mau terangkan bahwa peristiwa 65 itu adalah konsekuensi dari perang dingin. Kan itu dasarnya tuh. Sehingga kita ikuti dalil Amerika tuh. Supaya tidak terjadi contagious effect itu, efek berantai itu yang dari mulai dari Korea ke sini, Vietnam, Laos segala macam tuh. Lalu dibikinlah kita diumpankan pada teori McCarthyism yang sebetulnya itu juga hoax sebetulnya kan digembar-gemborkan oleh Menteri Luar Negeri McCarthy bahwa Amerika tuh akan dikuasai oleh komunis. Itu kampanye ideologi kan atau kampanye anti ideologi. Nah, kita masuk di situ. Jadi sebetulnya kalau terjadi pembelahan politik di masa itu biasa aja. Wong PKI pada waktu itu partai resmi kok. Kan PKI partai resmi, nggak boleh dilarang pada waktu itu. Okay. Karena dia kalah maka dia dilarang. Kalau dia menang ya udah kita jadi komunis kan. Jadi kita mesti lihat dulu genealogi dari peristiwa ini. Itu satu poin tuh peristiwa. Banyak betul pendiri bangsa kita yang menganggap bahwa Indonesia itu memang mesti didesain secara sosialistis. Ya. Artinya secara marxistis. Saya bilang sosialisme siapa? Ya sosialisme bapaknya adalah Marxis. Marx itu bapak sosialisme. Sila kelima kita Pancasila itu dasarnya adalah Marxisme. Sila kerakyatan juga dasarnya adalah Marxisme itu. Tapi yang kita larang adalah komunisme. Karena komunisme itu bengis, komunisme itu membunuh orang. Kan itu, Leninisme itu membunuh. Marxisme tidak membunuh. Marxisme adalah ajaran tentang keadilan sosial. Ya. Marxisme yang berubah menjadi komunisme itu karena ajaran politik Lenin yang kemudian berakibat, apalagi di Pol Pot itu berapa 3 juta orang yang mati tewas karena ideologi itu. Kalau kita tanya apakah 3 juta orang itu Marxis, nggak ada yang ngerti Marxisme, yang ngerti adalah pimpinan-pimpinan partainya aja. Dari klaim PKI ada 4 juta anggota aktif Partai Komunis Indonesia itu dan pengikut silent, pengikut tersembunyinya ada 20 juta. Kalau kita anggap oke lah ada 20 juta, kita korting lah 10 juta tuh. 10 juta anggota PKI pada tahun 65, kalau kita bikin komputasi dan masukin di dalam matriks 100 kali 100 diolah sebagai big data, semua kita itu punya kaitan dengan PKI. Karena setiap kali 6 orang berkumpul, itu pasti ada kaitan dengan 6 orang yang lain. Begitu cara melihatnya kan, populasi itu. Nggak berselingkungan dalam pasti konteks semua itu. orang nggak berselingkungan. Saudara karena kawin, karena pacaran, itu pasti kan. Nah, karena itu betul Pak Ponto tadi, keterpengaruhan itu yang mesti diingatkan. Jadi misalnya ada seorang kakek punya 5 cucu, yang 3 memang mangga pada kakeknya, tapi yang 2 karena dididik di dalam tradisi liberalisme Amerika, misalnya pergi sekolah dia benci pada tiga cucunya yang lain kan, saudara-saudaranya yang lain. Jadi bukan itu intinya tuh, bukan anak cucu tapi keterpengaruhan. Seolah-olah terpengaruh itu hanya karena warisan kekaguman pada kakek. Enggak. Ini ada orang begitu diperiksa oleh TNI, saya bikin fiksinya itu, ternyata dia menganut ideologi komunisme. Waktu ditanya, bapak ibu Anda siapa? Bapak ibunya Muslim, taat. Pernah jadi PKI? Enggak. Tuh, kakeknya apa? Kakeknya liberal tulen. Lalu dia terpengaruh dari siapa? Ya karena dia baca Pol Pot, karena dia baca Lenin. Kan kena juga dia, walaupun dia bukan benar itu. Jadi itu ilmu itu, iya adanya di dalam semacam diskresi dari si peneliti di TNI kan biasa aja. Karena setiap orang punya yang disebut inner core dia tuh, inti dari batin dia tuh.
Mungkin dia menganggap bahwa ya itu komunisme itu baik. Gitu. Tapi dalam pergaulan sehari-hari dia nggak lihat potensi untuk menghasilkan negara komunis. Bahkan kan komunisme udah nggak ada pusatnya hari ini kan. Yang ada adalah Cina. Cina bukan komunis lagi, itu ekonomi yang udah kapitalis. Yang penting kan ekonomi soalnya. Partai Buruh Inggris misalnya, mungkin 20 tahun lalu waktu dipimpin oleh Miliband, dia ubah ideologi perjuangan kelasnya menjadi perjuangan parlementer. Partai Buruh itu partai komunis di Inggris. Dasarnya adalah class struggle. Pendidikannya betul-betul Marxisme, Leninisme. Dan akhirnya orang Inggris menganggap susah memperjuangkan sosialisme atau yang kita sebut welfare state itu kalau masih berantem di jalan dengan analisa perjuangan class struggle. Mending lakukan force of the better argument di parlemen itu. Jadi berubah, anggaran dasar Partai Buruh itu berubah tuh. Jadi bayangkan misalnya udah bertahun-tahun itu peristiwa berlangsung 65, kita masih seolah punya ingatan yang sama itu. Ini kan agak paranoid kan. Coba survei milenial, mana ada yang tahu siapa itu Aidit, siapa segala macam itu kan. Orang gak peduli lagi itu. Nah kita mau coba terangkan bahwa ideologi itu memang mengandung kemewahan psikologi. Jadi dia bangga kalau pernah punya semacam ideologi. Coba tanya orang Indonesia sekarang. Berapa orang yang tahu siapa itu Theodor Herzl? Atau Benjamin Zeev namanya itu. Orang yang jadi bapak pendiri negara Yahudi modern. Dia bahkan jurnalis itu awalnya kan. Dia seorang jurnalis yang kemudian punya ide untuk bikin negara Yahudi. Dia bikin pamflet kecil, judulnya ya negara Yahudi judulnya apa? Apa namanya bahasa Jermannya Der Staat ya gitulah. Dan itu dalam 1 minggu itu orang bergembira karena ada suasana untuk pulang kampung ke bikin negara Yahudi kan. Jadi sampai sekarang mungkin banyak orang yang menganggap kok Herzl itu bisa ya punya ide semacam itu. Nah sekarang negara komunis idenya apa? Dimana contohnya? Nggak ada contoh negara komunis di dunia. Jadi ketakutan itu memang menimbulkan semacam trauma. Tetapi fakta sosiologinya nggak bisa. Kapan komunis bangkit? Kalau ada kesenjangan sosial. Ada komunisme nggak sekarang? Ada. Kenapa? Ada disparitas. Siapa yang bikin disparitas? Presiden Jokowi yang bikin disparitas. Di kita semua orang main TikTok. Jadi milenial nggak tahu apa yang terjadi dalam sejarah apa namanya? Vibes-nya beda ya. Sejarah kekerasan kita, vibes-nya Love beda. language-nya nggak Nah sama. karena itu saya menganggap juga tap embernya nggak diperlukan lagi. Ada bahaya ada, lakukan aja diam-diam oleh intelijen. Kan ngapain dibikin tap kan? Kan kita punya intelijen. Kalau memang suasana masih dianggap, oh ya itu ada gangguan kiri yang punya potensi untuk menghasilkan kekerasan, oke. Intelijen bekerja, nggak perlu pakai tap sebetulnya tuh. Karena kalau pakai tap orang juga anggap oke, kalau ada manual book, mending kita menyingkir sebentar tuh. Nggak ketahuan kan akhirnya tuh. Jadi saya kira kecerdasan militer kita untuk memahami potensi gangguan dari dalam negeri karena soal-soal ideologi itu bisa dilakukan dengan keahlian intelijen. Nggak perlu pakai tap MPR. Itu intinya. Karena tap itu kan mengganggu kita sebetulnya. Keakraban kita berbangsa terhalang sebetulnya. Kalau saya misalnya mau pacaran sama anak PKI atau anak FPI atau anak HTI bagaimana itu? Ada tap di belakang kita gitu kan. Jadi HTI susah kan. itu. Jadi bayangkan misalnya keadaban kita itu harus kita ucapkan dengan ketulusan. Tadi Pak Agus betul bahwa oke, kita mungkin masih bisa paksa secara psikologi orang untuk mengaku bahwa Anda berbuat salah, kita berbuat salah. Tapi itu hanya bisa dilakukan di dalam situasi ada kesetaraan argumen. Nah kesetaraan argumen ini yang tidak dihasilkan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Terima kasih. Tapi saya mau lihatnya begini nih. Ada lagu dulu dibuat oleh waktu kita mahasiswa, waktu bikin playdoy anak-anak mahasiswa itu. Lagu yang sering kita putar dibawakan oleh Tracy Chapman. Judulnya Give Me One Reason. Salah satu liriknya punya begini. Give me one reason to stay here and I turn right back around itu. Jadi kasih saya alasan supaya saya bisa betah di NKRI misalnya tuh. Gampangnya begitu kan. Kan itu pertanyaan semua orang dalam bentuk sinisme bahkan. Nah kita ingin sebetulnya pembicaraan semacam ini diolahlah di lembaga yang ada akademisinya itu, di BPIP itu. Tapi kenapa total politik ambil alih ini? Karena BPIP tidak punya metode, tidak punya paradigm, tidak punya filosofi untuk mempersoalkan hal-hal yang fundamental bagi negara ini nih. Padahal BPIP itu dibayar separuh dari penghasilan seluruh jurnalis itu, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dana BPIP. Kenapa BPIP
jadi lembaga bisu tuh. Itu pertanyaan saya pertama. Nah kalau kita misalnya mau balik pada isu rekonsiliasi, ya anggap aja bahwa saya kasih semacam ide radikal. Saya pernah tulis panjang ini soal Pancasila di majalah Prisma waktu itu. Saya bilang begini, Pancasila itu adalah kumpulan ideologi dunia, Tetapi menyebut kumpulan ideologi dunia, dia tidak bisa menjadi ideologi. Karena ideologi itu mestinya tunggal, nggak bisa semacam kompilasi ideologi. Jadi Pancasila itu bukan ideologi, dia adalah kompilasi dari pikiran dunia. Dia boleh jadi ide penuntun, tapi bukan jadi ide pengatur. Itu bedanya tuh. Sekarang Pancasila jadi ide pengatur, mau ngatur apa tuh? Biarkan jadi ide penuntun supaya banyak versi yang bisa kita hidupkan dalam percakapan berwarga negara tuh. Kalau kita bilang misalnya, apakah Marxisme bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Secara akademis saya riset, Pancasila itu di dalamnya ada Marxisme, yaitu keadilan sosial. Memangnya keadilan sosial datang dari liberalisme? Enggak, dia datang dari Marxisme. Dalam Pancasila ada Islam tadi ada, dalam versi sila pertama itu. Ada nasionalisme ada, jadi yang disebut oleh Bung Karno tadi Nasakom, semuanya dalam Pancasila, termasuk komunisme ada di situ. Tapi bukan versi yang otoriter itu, versi marxistis, yang sosialistis tuh. Jadi kalau Pancasila kita ajukan sebagai semacam melting pot untuk bicara dengan akal pikiran, nggak ada problem dengan ribut-ribut ini sebetulnya. Jadi jangan kita dikendalikan oleh kecemasan seolah-olah kalau nggak Pancasilais lalu negara ini akan bubar. Negara ini bubar kalau utang kita nggak bisa dibayar. Negara ini bubar kalau harga bensin itu tiba-tiba meledak lalu pemerintah angkat tangan nggak mau kasih subsidi itu. Itu intinya tuh. Jadi hal-hal yang ada di dalam kedudukan sosiologis jangan diangkat-angkat jadi soal ideologis, itu akan berbahaya nanti. Tapi tetap kalau kita sebut rekonsiliasi, jangan pakai istilah rekonsiliasi, udah jadi istilah yang menakutkan sebetulnya. Sebut aja kita ingin menghidupkan percakapan warga negara, itu lebih baik tuh. Dan itu artinya jangan ada semacam ide tunggal yang mengatur cara kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti buka puasa.